Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi kembali lagi di hari Minggu pagi kita akan membahas tentang flash news. Kita akan membahas berita-berita pilihan yang kira-kira bisa bermanfaat untuk investor semua di minggu depan. Nah, ini akan kita bahas singkat aja ya. Jadi harusnya ini bermanfaat dan gak buang-buang waktu. Jadi langsung aja, yang pertama kita akan bahas tentang indeksnya terlebih dahulu. Kita sudah bilang ya dari kemarin-kemarin bahwa indeks IHSG itu sudah di resisten dan cenderung untuk koreksi. Kemarin ini sudah kelihatan kayak mau buat topping ya. Jadi kemungkinan besar koreksi akan berlanjut. Kemarin juga ada gap up di sini, ini langsung loncat kayak gini. Kemungkinan besar mungkin akan ke level ini ya, level EMA 50-nya di daily. Kemungkinan besar di situ. Nah, kalau kita lihat di selera asing sendiri gimana sih kira-kira di bursa? Seperti yang kita lihat satu minggu kemarin itu asing masih net buy di regular market ya, tapi sudah nggak sebanyak minggu-minggu sebelumnya. Dan di all market itu sudah mulai minus. Untuk informasinya yang dikumpulin oleh asing minggu kemarin itu kira-kira masih sama ya di grup bank-bank BBCA, BBNI, BBRI, KLBF dan ICBP. Nah, kemudian untuk yang dibuang ada SMMA, ASII, SMGR, ITMG dan EMTK. Nah, itu adalah kondisi bursa kita. Sekarang kita akan ngomongin emiten. Jadi yang berikutnya kita bahas itu adalah Cina ternyata itu kayaknya akan baikan dengan Australia. Seperti yang kita ketahui ya, kemarin itu awal-awal pemicu naiknya batu bara itu adalah larangan impor dari Cina untuk Australia. Nah, sekarang itu kayaknya mau balikan. Ini masih rumor ya kayaknya. Tapi kalau misalnya ini beneran terjadi, suplai batu bara di global akan meningkat dan harga batu bara akan turun kemungkinan ya, dan ini mempengaruhi saham-saham batu bara gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, berita berikutnya adalah Mitratel akan IPO. Mitratel ini adalah perusahaan menara tower yang merupakan anak perusahaan dari Telkomsel. Nah, ini mau IPO ya. Ini merupakan digadang-gadang salah satu IPO yang bisa menembus rekor dengan penggalangan dana terbesar menggeser Bukalapak. Nah, ini kira-kira seperti apa prospek dari Mitratel ini saya sudah bahas di video sebelumnya detail. Jadi teman-teman langsung cek aja kalau tertarik dengan bisnis tower dari Mitratel anaknya Telkom ini. Oke, berikutnya kita akan ngebahas tentang rokok. Nah, ini yang menarik ya teman-teman ya. Jadi rokok kemarin itu HMSP terutama ya, ini kita bisa lihat labanya kuartal ketiga itu tergerus sekitar 19,62%. Padahal di satu sisi angka pendapatannya itu naik sebenarnya 6,11%, tapi laba bersihnya turun. Kenapa? Ya karena ya pengeluarannya meningkat ya, karena harus membeli pita cukai yang lebih mahal. Jadi semoga tahun depan nggak terlalu mahal. Ini kalau saya sendiri sebagai holder dari saham-saham rokok, kalau misalnya performanya itu belum membaik juga, saya tidak average down dulu. Sampai membaik baru saya mungkin akan beli lagi. Nah, itu untuk emiten rokok. Nah, sekarang kita akan ngomongin. Nah, ini adalah komoditi, update komoditi. Kita harus tahu ya sekarang untuk WTI crude udah mulai koreksi, terus kemudian juga di sini masih di resisten lah Brent oil, tapi udah mulai koreksi kayaknya ya. Terus kemudian untuk gold masih stagnan. Untuk batu bara, waduh, ini kita bisa lihat sendiri ya. Batu bara Newcastle Coal Future langsung ngedrop seperti ini dari efek Cina tadi juga ya. Jadi ini memang lumayan efeknya ya. Ini mungkin saham-saham batu bara mungkin akan ikutan koreksi mengikuti harga batu bara globalnya gitu. Kemudian kita juga lihat untuk natural gas masih di resisten. Untuk CPO masih all time high, masih naik terus. Untuk nikel ya masih di sekitar 19.000, 20.000-an, masih di resisten juga. Seperti itu untuk komoditi ya. Nah, kemudian kita akan ngomongin global sekarang. Global, kita harus tahu ya, Tesla itu baru dapat orderan rental dari dari Morgan Stanley sekitar 100.000 mobil. Nah, ini menarik ya. Ini kemudian langsung nge-up harga Teslanya sendiri, saham Teslanya itu tembus ATH langsung ke 1.100-an seperti ini. Teman-teman bisa lihat langsung grafiknya. Nah, sekarang channel ini juga mungkin akan sudah mulai mengcover saham-saham luar. Jadi teman-teman yang tertarik saham luar juga bisa membahas atau memperhatikan channel ini gitu. Kemudian berikutnya kita akan ngomongin ke kripto. Kripto
ini mungkin ini sudah koreksinya yang kemarin terjadi dari sini ke sini, ini mungkin sudah mau selesai. Jadi kripto mungkin ya bisa jadi ada wave baru ya. Ini wave koreksinya, mungkin ada wave baru. Mungkin seperti itu aja episode kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.